Baiklah, sahabat Bapak Ibu, kita ambil perenungan ya sejenak dalam doa puasa kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Sahabat Bapak Ibu, tidak ada orang yang tidak suka kalau memiliki tubuh yang ideal. Betul. Tidak ada manusia yang tidak mau memiliki tubuh yang ideal. Apalagi perempuan. Apapun dapat dilakukan supaya memiliki tubuh yang ideal. Tubuh yang kalau pria six pack, berotot ya, kalau perempuan juga gitar Spanyol ya. Kemudian berotot juga ya. Walaupun ya lebih berotot mungkin laki-laki ya. Dan kayak jadi satu idaman bila kita memiliki tubuh yang ideal. Apalagi perempuan. Tapi aneh. Nah, ini aneh yang saya mau sampaikan. Anehnya apa? Ada juga orang yang punya cita-cita tubuh ideal, tubuh langsing, tapi hobinya apa? Makan terus. Hobinya makan terus. Atau tidak mau menjaga pola makan, ya, makan sembarangan, ya. Tidak mau menjaga pola hidup. Ya. Tidak mau menjaga pola hidup, hidup sembarangan. Tapi punya cita-cita tubuh ideal. Punya cita-cita tubuh ideal, itu aneh ya. Cita-cita tubuh langsing, ideal, expect dan lain sebagainya. Tapi hobinya makan terus. Hobinya makan terus. Tidak mau juga jaga pola makan, mau makan juga sembarangan. Tidak jaga pola hidup ya. Hidupnya berantakan, maksud berantakan ya. Ya minum-minum gitu, rokok dan lain sebagainya. Jam tidur berantakan. Tentunya sahabat Bapak Ibu agar seseorang dapat memiliki tubuh yang ideal, tubuh yang langsing bagi perempuan ya, tubuh yang six pack bagi laki-laki, harus juga disertai dengan apa? Melatih tubuh. Melatih otot-otot tubuh kita. Amin. Melatih otot-otot tubuh kita agar kita dapat memiliki tubuh ideal. Nah, selain itu juga kita harus hidup bertanggung jawab di mana kita harus jaga pola makan, jaga pola hidup ya. Ya, jaga pola hidup itu termasuk pola tidur ya. Pola pikir kita. Termasuk juga harus olahraga gitu. Raga kita harus dilatih. Diolah. Dan banyak juga yang berolahraga itu melalui nge-gym. Gym. Nah, tentunya saat nge-gym atau saat berolahraga, orang yang memiliki cita-cita tubuh yang langsing atau memiliki tubuh yang berotot ya, tidak serta-merta itu 1-2 hari. Tidak serta-merta 1-2 hari atau bahkan 1-2 minggu kemudian langsung tubuhnya itu ideal. Betul enggak? Berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan baru terbentuk tubuh yang ideal. Ada waktu ya sebagai proses agar seseorang dapat memiliki tubuh yang ideal. Dan juga kalau misalnya seseorang berolahraga kemudian dia difokuskan nge-gym ya, itu ada tahapan, betul? Tidak langsung karena dia suka cepet-cepet instan begitu kemudian langsung berlatih beban yang berat. Tidak disarankan. Ada mentor mungkin ya di gym ya, ada mentor, ada pelatih yang mengawasi dan juga yang memberikan masukan bahwa
bebannya apa dulu. Mau dibentuk yang mana? Mau dibentuk otot yang perut bagian mana, bagian bagian paha atau tangan gitu. Masing-masing ada latihannya. Gitu. Jadi tidak sembarangan dan juga bebannya juga dari ringan sampai nantinya yang berat. Tidak langsung serta-merta langsung angkat berapa kilo, enggak. Pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu. Nah, akhirnya sampai terbiasa. Nah, nantinya setelah terbiasa, baru mulai lagi yang beban berat. Jadi dari yang ringan sampai yang berat, sampai akhirnya terbiasa, kemudian terbentuk otot-otot yang ideal. Tapi sekali lagi, tidak cukup latihan, harus apa? Tadi pola tadi. Pola makan, pola hidup, ya. Terus bersabar. Nah, hal yang barusan saya sampaikan itu untuk mendandani tubuh fisik. Berapa banyak wanita yang stres juga begitu. Karena apa? Itu cita-cita langsing. Tapi cium sedikit makanan yang berbau tergiur. Dan juga kalaupun olahraga ya paling cuma 1-2 kali. Itu cita-cita tinggi, niat hati tinggi. Tapi apa yang kita bisa dapat dari situ yaitu apa? Ada kerinduan. Semua orang rindu memiliki tubuh yang ideal. Nah, kerinduan tersebut seharusnya kita miliki lebih dari apapun, yaitu mendandani tubuh manusia batinnya kita, amin. Sejatinya kerinduan yang ada harus melebihi dari bagaimana kita mau mendandani tubuh atau manusia batinnya kita. Boleh kita bercita-cita memiliki tubuh fisik kita ideal. Tapi di atas segalanya, kita harus memiliki suatu kerinduan, suatu cita-cita yang melebihi daripada kerinduan kita memiliki tubuh yang ideal. Yaitu apa? Yaitu manusia batinnya kita yang ideal. Haleluya. Dan enak dipandang. Seperti halnya kita melihat ya, waktu kita melihat istri kita waktu masih muda, di saat kita terpikat karena ya tubuhnya ideal menurut pandangan kita, ataupun istri kita melihat kita waktu awal-awal bertemu, tubuh yang ideal gitu kan. Atau ada kerinduan untuk melihat tubuh yang ideal gitu. Bapak juga sebetulnya merindukan kita memiliki manusia batinia yang ideal. Karena bukan hanya sekedar enak untuk dipandang, tapi apa? Di dalamnya apa? Sehat. Jadi sebetulnya yang dicari adalah kesehatan. Karena orang kan kalau misalnya nge-gym, berolahraga itu jaga pola makan dan lain sebagainya, sehat. Sehat. Nah, yang terpokok dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini yaitu bagaimana kita mendandani manusia batinia kita itu. Dan bagaimana cara kita mendandani manusia batinia kita? Pertama kita harus apa? Melatih diri, sama halnya dengan tadi. Orang yang memiliki kerinduan memiliki tubuh yang ideal, dia harus melatih diri. Dia harus melatih diri. Berapa banyak waktu juga yang dipergunakan di saat orang nge-gym. Minimal apa, setengah jam, 1 jam. Dia latih dirinya. Mengangkat beban dan sebagainya, dia latih dirinya. Nah sekarang, yang jadi pertanyaan, sudahkah kita melatih diri kita? Agar kita dapat memiliki manusia batinia yang ideal. Seperti halnya apa yang kita lakukan saat ini, di mana dari tadi malam, kita makan malam terakhir, sampai dengan kita tadi siang menjelang sore ataupun sore kita tutup puasa. Di mana dalam berpuasa kita tetap terus beraktivitas seperti biasa. Tapi di dalamnya itu ada satu gairah
kita terus memperhatikan kehidupan kita yang belum berkenan dan kita berusaha berjuang untuk mematikan aku dalam diri kita. Kita jaga pola pikir kita jaga hati kita jaga tutur kata kita jaga jari-jari kita. Ya. Itu termasuk bentuk salah satu kita melatih diri. Melatih diri. Saya juga tidak dengan begini bukan, kalaupun mengajak ya sekedar mengajak, tapi tidak mewajibkan sahabat Bapak Ibu juga yuk kita ikut ambil bagian juga dalam doa puasa. Mungkin yang lainnya ada doa puasa hari Jumat, silakan. Ataupun ada hari-hari lain, silakan. Tapi sejatinya seperti halnya yang saya sampaikan di New Chapter Message, Renungan Harian Kristen beberapa hari yang lalu, esensi puasa sebetulnya bukan tidak makan, tidak minum. Tapi bagaimana kita menghidupkan gairah Yesus dalam diri kita untuk mematikan aku dalam diri kita. Mematikan kedagingan dalam diri kita sehingga hidup kita dihidupi oleh roh. Yang dengan demikian bila kita hidup dipimpin oleh roh Allah, kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Terus kalau misalnya kita berpuasa tidak makan tidak minum ya, kita ada sesuatu yang berbeda kalau menurut saya pribadi ya. Di saat saya tidak makan, tidak minum, saya menyadari, oh iya, saya sementara berpuasa, saya sementara matikan semua. Beda apa ya? Suasananya berbeda. Ada satu kerinduan, ada satu kehausan. Tapi sejatinya esensi puasa harus dilakukan setiap hari. Kita berjuang mematikan aku dalam diri kita, itu esensi puasa sebenarnya. Kalaupun misalnya ditambah kita tidak makan tidak minum, ada satu ada satu perasaan juga yang berbeda di saat kita menjalani itu. Lalu kita kayak ada pagar untuk melakukan ini dan itu. Nah yang jadi pertanyaan di saat kita mau merindukan memiliki manusia batinia yang ideal sehingga hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan, sudahkah kita melatih diri kita? Dengan ada seperti halnya saya tadi katakan puasa kemudian doa seperti halnya malam hari ini. Untuk itu saya rindu mengajak yuk sahabat Bapak Ibu, ada waktu kita berdoa yuk hari Kamis jam 6:30 malam waktu Indonesia Tengah. Setiap pagi ada renungan harian Kristen. Ataupun ada renungan yang lainnya silahkan. Kita berusaha untuk nikmati, untuk melatih diri kita. Agar diri kita dapat dinikmati oleh Tuhan. Kita melatih tubuh batinia kita, manusia batinia kita. Yang seringkali kita sudah lupa untuk melatih manusia batinia kita. Akhirnya apa? Kita gemuk dengan apa? Gemuk dengan lemak-lemak kedagingan, dengan lemak-lemak dunia ini yang menghiasi manusia batinia kita. Untuk itu kita harus melatih diri kita. Ada doa-doa pribadi yang kita naikkan dengan Tuhan. Kita berkomunikasi di dalamnya. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, termasuk salah satunya malam hari ini. Melalui doa puasa. Hari Sabtu pagi juga Get NCC jam 5 pagi ada doa pagi bersama. Kalau ada waktu sahabat Bapak Ibu yang tidak bertepatan juga dengan agenda gereja atau komunitas daripada sahabat Bapak Ibu, bisa silakan yuk sama-sama. Kita berjuang. Ya, mematikan aku dalam diri kita agar kita dapat membentuk manusia batinia kita yang ideal. Kalau seorang pria memiliki tubuh yang six pack, kalau seorang wanita memiliki tubuh yang langsing. Supaya dapat dinikmati oleh Tuhan manusia batinia kita. Melatih diri kita. Nah, melatih diri kita ini bukan hanya juga sekedar kita berdoa, bukan juga hanya sekedar kita membangun komunikasi dengan Tuhan, tapi seringkali kita melatih diri kita seperti halnya kita nge-gym ada beban, betul. Kita diberi beban. Beban dalam artian apa? Ada alat-alat yang apa? Saya juga kurang tahu ya alat-alat itu namanya apa, tapi kayak beban yang harus diangkat. Pertama misalnya 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, habis itu barbel gitu dan lain sebagainya begitu kan. Tuhan itu selaku instruktur kita, amin. Haleluya.
Tuhan itu selaku instruktur kita, selaku pelatih kita, dia memberikan latihan melalui apa? Masalah. Haleluya. Tuhan seringkali memberikan latihan untuk melatih otot-otot manusia batinia kita melalui yang namanya masalah. Supaya kita kuat, supaya otot-otot kita terlatih, otot-otot rohani batinia kita terlatih, amin. Justru itu kita diberikan yang namanya masalah. Yang pasti masalah ini bukan masalah yang kita cari-cari. Tapi kita sudah berjuang untuk damai dengan semua orang, kita sudah berjuang untuk hidup jujur, menjalani agenda hidup ini di tempat kerja, tidak mencari masalah. Tapi kemudian kalaupun ada masalah di keluarga, ada masalah di tempat kerja, yang kita sudah berjuang untuk meminimalisirnya, itu Tuhan izinkan loh sahabat Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa aku sudah berbuat baik, aku sudah begini dan begitu, kenapa aku masih mengalami masalah? Justru di saat kita mengalami masalah, dan kemudian masalah itu kita tidak cari-cari atau kita tidak buat-buat, itu Tuhan mengizinkan terjadi dalam hidup kita. Itu jadi sarana untuk kita dapat melatih, untuk melatih otot-otot manusia batinia kita, amin. Jadi melalui masalah tersebut, otot-otot batinia kita sementara dilatih. Nah tentunya Tuhan selaku instruktur, selaku pelatih, Tuhan tahu, oh ini bebannya berapa kilo. Saya bebannya berapa kilo. Ivi bebannya berapa kilo. Ataupun sahabat Bapak Ibu bebannya berapa kilo. Tuhan tahu, tidak mungkin kemudian baru nge-gym kemudian diberi beban berapa? 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, tidak mungkin. Ada beban. Nah kita juga harus melatih terus 1 kilo. Justru itu firman Tuhan katakan apa? Setiap perkara kecil, maka Tuhan akan beri perkara yang besar. Artinya apa? Setiap masalah kecil yang kita hadapi, ya kita berusaha untuk melatih otot-otot kita. Nanti setelah sudah terbiasa ada lagi masalah yang baru lagi gitu sahabat Bapak. Tapi itu bukan berarti Tuhan jahat loh. Justru itu Tuhan baik, mau melatih otot-otot manusia batinia kita. Nah dalam proses kita melatih diri kita, ya kita harus konsisten. Kita harus konsisten dan continue. Artinya apa? Berkesinambungan. Ini yang selalu saya katakan, setiap perkara kecil akan diberikan perkara besar. Jangan kita mau berhenti sampai ya pokoknya merasa Tuhan sudah aku tidak sanggup lagi Tuhan. Kalau katakan Tuhan aku sudah tidak sanggup berarti ya siap-siap untuk dipanggil pulang gitu kan. Tahu-tahu seperti itu. Daripada tidak sanggup kemudian kita apa? Kita jatuh dalam dosa, kemelesetan. Jadi singkatnya seperti itu ya. Satu, kita harus melatih diri. Kedua apa? Memiliki hidup yang bertanggung jawab. Tidak cukup kita melatih diri kita. Ya. Tapi kita juga harus memiliki hidup yang bertanggung jawab seperti tadi saya katakan. Jangan cari masalah. Penuhi panggilan mandat prokreasi. Artinya apa? Manusia harus bekerja. Dalam hal apapun kita harus bertanggung jawab. Seperti hanya orang yang menginginkan tubuh yang ideal, maka orang tersebut harus juga apa? Selain melatih diri, ada menjaga yang namanya pola makan. Jadi yang dimakan harus ini, dan ini. Lebihkan proteinnya, kurangi ininya, jaga pola tidur ya, jaga pola pikir ya. Nah sama kita juga seperti itu, memiliki hidup yang bertanggung jawab. Yaitu apa? Penuhi panggilan mandat prokreasi. Harus bertanggung jawab dalam hidup. Amin. Yang ketiga, tetap bersabar. Tetap bersabar karena perlu waktu. Mungkin ya seakan-akan, bukan mungkin, tapi ini sering juga terjadi, saya juga pun begitu. Seakan-akan kita doa ada kalanya kok Tuhan tidak bisa kita rasakan. Pernah loh. Kita pasti pernah mengalami itu. Kenapa rasanya kok hambar ya Tuhan? Kita terus saja melatih diri, berdoa, sabar. Ada waktunya Tuhan akan kita temui pribadi lepas pribadi entah dimanapun kita berada. Haleluya. Haleluya. Jadi bukan hanya juga waktu-waktu khusus seperti ini, melainkan dimanapun kita pergi dan berada, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus bangun komunikasi kita dengan Tuhan.
Dan kalaupun seakan-akan Tuhan tidak ada, kenapa Tuhan aku mengalami masalah satu, habis itu ada masalah yang lain. Ingat kita sementara dilatih. Ingat kita sementara diajar untuk hidup bertanggung jawab. Ingat segala sesuatu harus penuh kesabaran karena apa? Perlu waktu untuk membentuk otot-otot manusia batinnya kita. Amin. Jadi sahabat Bapak Ibu, demikian ya yang menjadi renungan doa puasa kita malam hari ini. Kiranya dapat memberkati kita sekalian. Sahabat Bapak Ibu, menjalani hari-hari hidup ini, di tengah gejolak dunia ini kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Melalui komunitas New Chapter, yang juga selain komunitas juga gereja, saya rindu mengajak sahabat Bapak Ibu agar kita semakin fokus di dalam Tuhan. Ya. Karena ya mohon maaf, tempat ini tempat kita untuk beranjak semakin dewasa. Jadi akan ada kalanya doa-doa kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena apa? Karena wadah ini, komunitas ini, gereja ini mengajak kita untuk bertumbuh sebagai pribadi yang semakin dewasa. Bukan terus-terusan sebagai kanak-kanak. Melainkan mau bertumbuh dewasa. Sehingga seringkali minta maaf. Kami tidak secara khusus mendoakan pribadi lepas pribadi. Karena kami merindukan agar jemaat-jemaat Tuhan, sahabat Bapak Ibu ya, bisa komunikasi langsung dengan Tuhan. Karena ada maaf ya, ada beberapa kali saya berdoa paksakan dalam kapasitas seperti saat ini kepada Tuhan. Tuhan akhirnya komunikasi ke saya, kok kamu kepo? Saya rindu orang ini langsung dengan saya. Nah, dari hal itu saya rindu yuk kita masing-masing pribadi komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Ya. Jadi itu sahabat Bapak Ibu, dan pengumuman setiap hari jam 5 pagi itu ada renungan harian. Ya, renungan harian yang kita bisa konsumsi setiap pagi hari, kecuali hari Sabtu tidak ada renungan harian Kristen pagi, karena apa? Karena ada doa pagi. Jadi hari Sabtu kita berjumpa ya. Haleluya. Enak loh di dalam hadirat Tuhan. Hari Minggu tetap ada renungan harian pagi dan juga ada ibadah raya jam 10 bertempat di Perum Lintas Matungkas Blok E nomor 18 ya. Maps-nya New Chapter Community, yang rindu bisa sama-sama karena tentunya beda hadirat Tuhan langsung ya. Kita boleh alami dengan yang kita berada di rumah. Karena kalau di rumah seringkali apa ya? Kita bisa dialihkan dengan ke-distract dengan hal-hal yang lain. Tapi kalau misalnya di tempat ibadah kita bisa lebih fokus. Amin. Kita bisa lebih fokus. Jadi yang bisa hadir bisa silahkan sahabat Bapak Ibu. Begitu juga yang yang tidak bisa hadir tetap, bukan berarti karena saya bilang begini kemudian sahabat Bapak Ibu juga tidak mau menyaksikan online ya. Silakan tetap online dengan mata hati kita, sikap hati kita terfokus kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita bertumbuh bersama dalam kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Haleluya. Demikian saja pengumuman dari saya. Dan sahabat Bapak Ibu, yuk kita berdoa memberkati tempat di mana kita tinggal. Bapa di sorga, kami telah mengakhiri renungan kami, bahkan serangkaian doa puasa kami rindu berdoa. Di tempat-tempat kami tinggal Tuhan, kalau kami di tempat ini di Chapter Community ada di Matungkas Tuhan, jaga 11 kiranya Engkau memberkati pemerintah desa setempat, Engkau memberkati pemerintah kecamatan di Membe, Engkau memberkati Tuhan Kabupaten Minahasa Utara, Engkau memberkati Provinsi Sulawesi Utara, Engkau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan dimanapun kami berada saat ini Tuhan yang menyaksikan tayangan secara online, kiranya tempat-tempat kami tinggal Engkau memberkati sehingga di dalamnya Tuhan nama-Mu dimuliakan Tuhan. Sehingga di dalamnya Tuhan ada kedamaian sukacita daripada-Mu yang Engkau kerjakan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya kalau kami layak Engkau sertai, maka Engkau akan menyertai dan melindungi kami Tuhan. Tugas kami itu kami berjuang untuk layak sehingga kami diperkenankan untuk menerima penyertaan dan perlindungan daripada. Terima kasih Bapa di surga, kekasih-kekasih Tuhan, permata hati Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus
menjadi bagian dalam kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya, menjaga kami di saat kami tidur, dimanapun kami berada, menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, sahabat Bapak Ibu. Sampai jumpa waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom sahabat Bapak Ibu. Haleluya.